Halo semuanya, para calon teknopreneur dari program studi Sistem Informasi. Selamat datang di mata kuliah Technopreneurship 2. Nah, di sini kita akan memulai sebuah perjalanan yang seru banget. Kita akan ubah ide-ide brilian kalian dari sekedar asumsi menjadi sebuah bisnis yang benar-benar terbukti di lapangan. Siap? Oke, saya yakin setelah kalian semua melewati Technopreneurship 1, pasti udah ada satu ide bisnis di tangan. Ide yang rasanya tuh, wah, inovatif, brilian, potensinya gede banget. Tapi pertanyaannya, apa ide itu beneran sekuat yang kita kira? Di Technopreneurship 2 ini, kita akan coba balik cara pandang kita. Gimana kalau ide cemerlang itu sebenarnya bukan sebuah kebenaran, tapi sebuah hipotesis, sebuah dugaan, asumsi besar yang justru harus dibuktikan. Jadi fokus kita bukan lagi mendesain ide, tapi membongkar dan mengujinya habis-habisan. Oke, mari kita bedah prinsip intinya. Fondasi utama di mata kuliah ini adalah memperlakukan setiap ide bisnis sebagai hipotesis. Ini bukan sekedar teori loh ya, tapi ini adalah perubahan mindset yang paling fundamental yang akan menentukan kalian berhasil atau enggak nantinya. Eric Ries di dalam bukunya yang legendaris, The Lean Startup, bilang kalau startup itu hidup dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Artinya apa? Artinya sekarang ini kita tuh nggak tahu pasti apakah produk yang kita rancang bakal laku atau jangan-jangan nggak ada yang butuh sama sekali. Nah, inilah kenapa ide kalian itu bukan kebenaran mutlak. Anggaplah ide itu sebagai sebuah hipotesis bisnis. Isinya apa? Kumpulan asumsi tentang masalah, tentang solusi, dan tentang siapa penggunanya. Tugas kalian sekarang adalah keluar dan membuktikannya pakai data nyata, bukan lagi cuma sekedar keyakinan pribadi. Asumsi-asumsi ini ada di mana-mana loh. Contohnya, apa benar pengguna punya masalah yang kita kira? Terus, gimana cara mereka ngatasin masalah itu sekarang? Dan yang paling krusial, apa benar solusi yang kita tawarkan ini adalah jawaban yang mereka cari-cari? Itu semua masih asumsi. Jadi, kalau kita mau jadi kayak ilmuwan, mulainya dari mana? Lupakan dulu soal bikin produk. Lupakan dulu soal coding. Titik awal kita cuma ada dua, masalah dan pengguna. Itu saja dulu. Intinya, seluruh mata kuliah ini akan membimbing kalian secara sistematis. Prosesnya jelas, mengubah asumsi-asumsi tadi menjadi sebuah fakta yang tervalidasi. Ini bukan proses untung-untungan, tapi sebuah metode belajar yang sangat terstruktur. Ingat ya, tugas pertama seorang teknopreneur itu bukan membangun aplikasi. Tugas pertama kalian adalah jatuh cinta sama masalahnya pengguna, bukan jatuh cinta sama solusi kalian sendiri. Pahami masalah itu sedalam-dalamnya, sampai kalian bisa merumuskannya dalam sebuah problem statement yang tajam dan jelas. Tentu saja, kita nggak bisa menguji ide ini ke semua orang di dunia kan? Kalian harus fokus, super fokus ke yang namanya pengguna awal atau early users. Siapa mereka? Mereka adalah sekelompok kecil orang yang paling berdarah-darah, yang paling ngerasain sakitnya masalah ini. Merekalah yang paling nggak sabar buat nyobain solusi baru, dan feedback dari mereka itu harganya tak ternilai. Nah, setelah kita tahu siapa target kita, sekarang waktunya buka kotak peralatan. Kita akan lihat alat-alat apa aja yang bisa kalian pakai untuk menjalankan eksperimen dan menguji sebuah hipotesis tadi kepada pengguna awal itu. Kenapa sih kita harus ribet ini? Alasannya simpel tapi krusial. Kata Eric Ries lagi, penyebab utama startup gagal itu bukan karena produknya jelek, tapi karena mereka sibuk bikin produk yang sempurna, yang ternyata nggak ada satu orang pun yang mau pakai. Pendekatan hipotesis ini adalah senjata utama kita biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Alat utama kalian adalah minimum viable product, atau MVP. Di sini nih banyak yang salah kaprah. MVP itu bukan produk versi mini atau versi murah dari produk akhir, bukan. Anggap MVP sebagai sebuah eksperimen. Tujuannya cuma satu, mendapatkan pembelajaran sebanyak mungkin dengan usaha sesedikit mungkin. Nah, ini penting banget biar nggak ketukar. Gini deh bayanginnya. Prototipe itu ibarat maket atau sketsa rumah. Tujuannya buat apa? Biar kita bisa lihat, oh kira-kira nanti bentuknya gini ya. Cepat, murah buat ngebayangin ide. Kalau MVP, itu udah bukan sketsa lagi. MVP itu kayak satu kamar di rumah itu yang udah jadi. Udah bisa ditinggali, ada listrik, ada air. Minimal, tapi berfungsi. Tujuannya, biar kita bisa belajar dari orang yang beneran tinggal di kamar itu. Kebayangkan bedanya? Ini membawa kita ke tujuan akhir dari Technopreneurship 2. Sasaran kalian yang sebenarnya bukanlah membuktikan bahwa ide awal kalian itu benar. Bukan itu. Tujuan utamanya adalah belajar. Seluruh proses yang akan kalian jalani ini pada dasarnya meniru persis metode ilmiah.
Kalian punya hipotesis, yaitu ide bisnis kalian menjalankan eksperimen pakai MVP, dan kalian menganalisis datanya, yaitu dari umpan balik pengguna. Sesederhana itu. Jadi tolong banget ingat ini ya, kesuksesan di mata kuliah ini tidak diukur dari seberapa keren ide awal kalian, tapi dari seberapa cepat kalian belajar. Kalau nanti data membuktikan asumsi kalian salah dan kalian harus putar haluan, itu bukan kegagalan, itu justru kemajuan. Itu artinya kalian sedang menang. Jadi, saat kalian memulai perjalanan ini, tugas pertama kalian adalah menjawab satu pertanyaan yang paling penting. Dari semua asumsi yang kalian punya, hipotesis mana yang paling berisiko? Hipotesis mana yang kalau ternyata salah, bisa langsung menghancurkan seluruh ide bisnis kalian? Temukan itu, dan ujilah pertama kali. Selamat bereksperimen!